masih tetap kumpul, masih tetap semangat sampai sibuk. Hari cari mimi kita kok Tegalwangi kok anu boleh. Hari cari si anu kan kuliah di kana ke bawah Tegalwangi kok kaya si kanan boleh. Cari Tegalwangi apa? Ya. Akhirnya karena apa? Siji, nilai kesejarahan yang timbul di masyarakat tidak dibangunkan. Ya. Hanya tutur totor dari mulut ke mulut. Kata diskusikan terbuka. Ya. Nah, misalnya nyimpen sesuatu atau tulisan ataupun kitab ataupun primbon ataupun apa, ya harus dicoba berak-berak, dikempit dari kepentingan, punya sesuatu, punya strategi, dan itu yang perlu dikaji. Si anu itu berat, si itu perang, anak merasa dan itu pun perlu disikapi. Jadi ada sampai ngomong saya semua tidak dikarepkan. Jadi itu kan beli malam menghasilkan satu buah nilai. Kan dikarepkan pula satu nilai 10.000. Bagaimana nilai itu bisa diwujudkan melalui generasi sing wonten sumber tanggung jawab melas gitu. Nah kemudian sejarah yang tercipta dulu itu sangat sistematis Bu. Priwe Gusti Sinowojati, priwe Gusti Pangeran Panjunan, priwe Gusti Pangeran Cak Rembungan, priwe Pangeran Cak Rembungan, Mbak Guru, Kang Ilmene Sinowojati. Jadi sangat tertata. Nah, kemudian Sunan Wali, Sunan Kalijaga, Raden Sahid itu ada peran juga di Jepor yang sangat penting sekali. Anak putu itu. Jadi wonten sekalat Pak. Nanti yang membuat pola pemetaan. Begitupun nilai daripada awal ihwal bagaimana Tegalwangi ini terbentuk. Jadi perlu dalam lakaran ini ibu. Wah, ini mantau, anu. Allah dan sing ini gora atau gedung ya. Tapi bagaimana ikat isi atau nanti tatapan ke depan, nanti kita akan menghasilkan apa? Sinubun. Itu wis duwe titik. Kula ku sampun pedaran cuma wedaran itu dalam rangka apa? Uludannya jadi riuh, jadi rame di konsep. Ya bisa Sampang Madura, bisa Sampang Ranajaya. Nah, yang dinyata itu dua rapi, dua garwa dan Sampang. Namun secara jeneng dari dikeluarkan arang siapa misalnya. Ini ide Sampang. Jadi minggu lain. Jadi sedang hari berbeda dalam ini, makanya ini berbeda orang. Nah, kita diskusikan Pak. Ya, mungkin spontan pembukaan semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bahasa sastra itu bahasa yang didramatisir. Dan kepentingan dibikinnya buku sastra atau naskah pedalangan itu biasanya untuk kepentingan seni, untuk melakonkan cerita sandiwara. Ini naskah pedalangan karena isinya sastra semua, ada buku sinop, ada dandang Buddha, Kasmarandana, Magatung, Tampur, dan ini juga tentang sastra, tapi peristiwa-peristiwa penting yang mencatat tentang sebuah peristiwa yang terjadi berikut nama silsilah keluarga. Jadi bukan isinya ketenangan,
Arya Nadi sebagai penakluk Galunggung yang saat itu dikuasai VOC, itu ditulisnya Arya Nadi, tapi di naskah Pemutnya bukan Pangeran Arya Nadi, tapi Pangeran Arya Nataningrat. Berarti kan jelas berbeda, kan gitu. Makanya untuk menyikapi kebenaran suatu sejarah, kita tinggal pilih mau mengambil dari naskah mana. Jangan dijadikan sebuah perdebatan. Kalau kita mengambil dari naskah Pedalangan, ya pasti isinya selalu didramatisir. Nah, di dalam naskah Pedalangan biasanya mencakup tentang polemik, seperti halnya apa yang disebutkan oleh Kang Ajis, bahwa Pangeran Arya Kemuning dengan Pangeran Arya Tiban itu bertempur bulet sampai 40 dina 40 bengi. Jadi mandiri rapah. Ditulis di dalam itu ada istilah catur sagotra. Catur sagotra itu, catur itu 4, sagotra itu keluarga. Berarti Cirebon didirikan oleh 4 keluarga. Ya, siapakah 4 keluarga tersebut? Yang pertama adalah Gusti Pangeran Cakrabuana sebagai saat itu sebagai Tumenggung Pakudiah kalau masalah. Terus ada Gusti Sunan Gunung Jati. Yang ketiganya ada Gusti Pangeran Panjunan. Yang keempat ada Gusti Sunan Kalijaga. 4 tokoh inilah yang membangun Cirebon. Nah, kapan terjadinya? Yaitu ditulis di dalam naskah Pemut bahwa sejak tahun 1400 Gusti Pangeran Cakrabuana itu sudah mengislamkan beberapa negeri. Di antaranya kalau kita ambil dari ujung timur itu ada Pasir Luhur namanya, yang sekarang menjadi Banyumas. Itu dipimpin oleh Arya Kamandaka. Dibutuhkan banyak kayu jati. Nah, keresan kayu jati itu akeh ning daerah Wanawati. Sengiyene namine Pejaten. Nah, ini kan berbatasan Lumbon kan. Nah, Pejaten tersebut itu alas jati yang diperuntukkan untuk membuat jong. Yang diutus itu adalah petinggi yang mendiami Wanawati. Siapakah beliau? Ya, berarti anak gue Pangeran Solehudin, di antaranya Pangeran Sararahan, juga Pangeran Atas Angin. Siapakah Pangeran Atas Angin? Syekh Abdul Rahman Atas Angin kang saniki jumenengan Meku. Nah, gue keresan ora siji ora loro, bilang-bilang, kan sih? Jadi sing Pejaten ditopor, terus diangkut kok berarti gede, ditaruh nih tali, terus bolak-balik. Kalau jajang kan, dimana yo keboy gede, gue bakakan terus ngangkut, ngomong guyang, terus guyang, ngomong ngangkut. Di muka jajang. Kemungkinan sih pengadakan kalau misalnya sih, baku. Nah itu sebagai bolak-baliknya kebu, ngangkut kayu jati. Panembahan Ratu itu warangan karo putra dari Sultan Mataram. Nah, ini diceritakan di kitab Pemut yang ini naskah Tasik. Kiai Gedeng Sari itu aku putra Kiai Gedeng Kuncung. Kiai Gedeng Kuncung aku putra Kiai Gedeng Mataram. Kiai Gedeng Mataram aku putra Kiai Gede Suru. Kiai Gede Suru aku putra Pangeran Sedang Rakyat. Pangeran Sedang Rakyat aku putra Kiai Gedeng Kemuning. Kiai Gedeng Kemuning aku putra Sultan Mataram. Sultan Mataram aku putra Sunan Tegalwangi. Nah, mungkin akan pengen kata dulu nah saya di Panembahan di wilayah. Nah, terkait
tegal wangi. Berarti mingkene iki bahwa duweni wadyabala kang khusus kanggo ngeladeni sultan. Nah, di antaranya lamunan jare bahasa anu ka madrasahane Gusti Sunan Tegal Wangi kang tertulis ning naskah Temuk Kawetan Tentas. Nah, adapun engkoe tokoh-tokoh sapa bae kang anan kene mungkin perlu penelusuran Pak. Engkoe lamun bisa ning makame diteliti, lamun anak di sana dideleng, lamun anak tulisannya dibaca. Jadi untuk sementara kang anak ning naskah-naskah kuno itu masih Sunan Tegal Wangi. Kasih Sunan Tegal Wangi. Nah, kaitan yang terjadi juga berkait dengan Mataram, seperti pertemuan pertama bahwa Ki Jomantara itu salah satu senopati. Hari senopati itu lamun kayaknya apa ya, jangan gini pemimpin pasukan, tapi ini peran penting di Mataram setingkat apa panglima angkatan darat kan. Senopati sih, jadi lamun silsilah atau keturunan dan masih part karo raja atau komisten tentu. Nah, jadi bagaimana sama nah dawuhe Sultan Agung sapa bae sira kang gagal perang aja balik meneh, lamun balik meneh ya kudu mati. Di sikap kesatria yang masa si konyol kan, ribe supaya nakal cerdas, kita pengen urip jaluklah suaka waktu itu ning berarti Panembahan siapa? Panembahan Ratu zamannya ya. Sekarang gabung dengan pasukan Cirebon, gagal perang dan balik maling tanggal sekian bulan sekian tahun sekian dulu ketemu di Timangsa. Maka dikatakan di situ zamane Raja wis apa Cirebone atau ning Mataram. Oh, berarti lamun ning Cirebone Panembahan Ratu, ning Mataram Sultan Agung. Nah, ini sebuah garisan nanti. Catat perhatikan itu. Ya. Kemudian ada sejarah silang yang ketemu, Pak. Kalau kemarin kita bicara di desa Kecomberan, itu benar apa yang dikatakan Kang Gus tadi, bahwa proses terjadinya pasukan gabungan antara Mataram dan Cirebon itu ada barak besar, Pak. Gabung kali istirahat untuk perjalanan jauh dengan perjalanan laut. Jadi komplit sebenarnya anak darat, anak laut. Cuma namun darat ada mulai ya. Kenapa ya sadaknya dari anak mancing sih? Nah, aneh ini kali gesik namun jangan gini kan. Nah, ini megu astapada. Kali kapal. Jadi rentetannya langsung kecomberan bahwa barak pasukan yang begitu besar gabungan, tentara gabungan si Arab menyerang VOC. Jadi zaman Panembahan Ratu itu ketemu ini VOC, masih utuh VOC ini. Digempur ya pasukan gabungan itu istirahat ini Kecomberan. Nah, pula dibahas Kecomberan lagi. Kita gawannya ada buka. Iku mandek nih Pak, sampai bisa apa ya, menciptakan sarana dan prasarana, salahkan, megu dan seterusnya. Ini satu buah kesatuan, lamun zaman yang ini zaman ya, bagus ya. Ya, beda pasal, biasa puasa. Lamun apa ya, ya. Jadi nilai persebaran itu jelas Pak. Dan di situ tidak
ditemukan untuk apa ya? Jadi kayak sebuah fiksi gitu. Wah, si anu mau mabur langsung nih alas pecatet. Karena langsung dhuwur bukan jadi maka wis jadi sebenarnya baik. Tertulis dengan tanpa kepentingan ini tanda kutip itu. Jadi mencoba kita untuk mengambil mengambil pola-pola yang logis. Ya. Jadi anak kok kita turunai ini cerita. Dan ini kan butuh penguat, butuh masukan. Ya. Nah bisa nanti kita kaitkan dengan fakta yang masih ada atau bisa dilihat. Contoh kayak kuburan. Dan di sini ada ahli arkeologi nanti mungkin Sananang nanti bisa untuk menyampaikan. Nah apa sih jadi dalam fakta yang terjadi? Ini untuk menyambungkan nilai kesejarahan itu secara logis. Ya tak beli, benar tak beli. Bahwa struktur yang terjadi itu bisa mendukung nilai sejarah yang dikatakan dalam naskah. Itu terjadi trik dan intrik politik dengan Mataram. Seperti halnya berlanjut pada Panembahan di wilayah. Nah seperti itu. Kenapa dia Sunan Sultan Jabonegara ditahan? Ya ini kan satu buah polemik ya antara dua kerajaan besar. Kuburannya yang dijaga, diperhatikan. Ya syukur-syukur masih ada benda atau fakta yang bisa menjadi penguatan kayak kembali berbagai macam misal. Dengan teman yang mau insan apa dagang beli, orang berbeli, ya, ini yang terjadi. Jadi kita nanti akan bisa mengkaji, Pak. Yang mulia-muliakan para sesepuh, para kiai, ustadz dan kepala PJ, wakil saking Mama Lurah atau Mama Camat Desa Tegalwangi, Pak Guru Pendak Malih. Alhamdulillah, ibu-ibu, alhamdulillah ibu sakit hadir pengacara puniki acara ingkang saya sebagai salah satu gale senopati saking Mataram. Memang leres kang wau disampaikan teng naskah pemut ya, atau penyemur atau peristiwa hubungan Cirebon niki sareng Mataram niki leres caket wonten hubungan pertalian pernikahan. Terus Sunan Tegal Arum atau kan nami aliten niku Raden Mas Saidin bin Sultan Agung Honyoko Kusumo. Apa mawon palbe badan pinten loket. Kula ge siwek niku ku ameng teng niki Sanggar Tritunggal Budaya Gade Dalang Rudi ya Pak. Kula tuh bijak ayo jeng niku deh teng buyut deh teng niku masih mlebu Tegalwangi nggih. Oh pagi. Masih nggih, malah teng niku saya masih wonten sumur kuno niku salah setunggal ingkang kedah dicatat loken apa, buyuten apa. Terus peninggalan sanese yang ada masjid ki tongkat khotbah ki masih wonten niku otentik. Salah setunggal pusaka ingkang masih diinggih sing awet awal berdiri tajuk tapi masjid niku adalah tongkat khotbah. Ingkang pusate niku wonten teng Masjid Agung Sang Citarasa gadhahe Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati. Ras Panjunan gadhahe Sunan Panjunan. Begitu. Terus kamu ada jelaskan Kang Agus niki pas awal terus Kijumantara dugi terus hubungan Cirebon sareng Mataram besanan
Nah, mriki dinamai Tegal Wangi saketika diunggah mriki khususnya teng sepuh-sepuh sing niki wonten tanduran apa mawon. Biasanya tanduran kang wangi-wangi tentunya pandan. Jadi mriki wonten semiyane kang inget temblok nika kata pandane salah setunggal. Ya. Pira Bang? Siji ta loro? Kita kali. Waktu Bang. Ini itu sekalian jangan nanti saya dibersihin di waktu aduh ya dari bajur bayar batu sih. Kula tak potong. Ya. Cak. Masih ada kayu ya, namun belum digeser masih bebas Bang. Duh, syukur bisa disimpan. Ketemu kan? Kayu itu ngambruk Pak. Ning lore gedogan watu atau lore bagaimana? Kayu-kayu tua itu. Ya. Bercerita Bapak itu bahwa pengen masjid Kleben iki pada baik karo masjid Megu. Cerita ini yang perjalanan dan kesangyangan kamu. Oh, Saya korim. mungkin dia combelannya belakang Tegal Wangi itu. Jadi mendemlanya baju yang bersepan-pan. Itu kalau gosang. Ya. Gosang itu pada baik kalau gosangnya masjid Jepuro Kidul. Wow kan disebut kanggo sejamannya Prabu Amuk Marugul. Ketemu nih zamannya Mbah Kuwu karena ditekani matur Mbah Kuwu itu si gosang itu gede pada baik karena Tegal Wangi strukturnya pada baik. Nah apakah itu benda yang berkelanjutan namun anuka mungkin selisih berapa abad tapi masih dilestarikan kami harapkan bahasa ini kan mungkul di semen pendem ngabe begitu pula nih Jepuro yang pada baik pendem surat tangan lumiring banget taking Mataram kauna Gusti kang tanggo imbanggane wong Mataram Gusti ing atas kaulan Gusti Allah sampun tumut berkahe luluhur nata naskahnya ada minggu naskah perjalanan tapi kan minggu naskah pemut hari pemut itu lamun jangan mungkin naskah tentang buku diari lamun buku diari Sultan buku diari Senopati ya catatan pribadi yang itu yang kepentingannya nulis peristiwa-peristiwa. Nah metode biasa itu satu naskah kan keloro situs naskah kalau situs kudu dipadukan ada sampai naskah parang ngalor situsnya parang ngidul enggak dikrok orang sikrol contohnya katakanlah naskah berceritakan abad 1500 tapi kenyataannya pakai tahun 1800 berarti kan orang sinkron. Nah ini kan jadi apa namanya kan jadi polemik makanya sejarah ada pada si urusan ada sing pada ngaku bener kan. Nah lamunan di paduan karo naskah atau situs iku sinkron yang sampai kulasi paling atau leres karena katakanlah dalam naskah itu bercerita tentang 1500 berarti ukuran batai kuduwe 36 sampai dengan 40 cm nanti menelusuri situs-situs kerangkanan desa-desa
bercerita tentang digedegin terus dipadukan dengan ukuran batai, dipadukan dengan bentuk misalnya, terus kotak-kotak gilane itu lepas taruh zaman, berarti betul antara naskah dengan situs sesuai. Nah, ini kembali mana ini Tegalwangi. Lamunan ini Tegalwangi itu bercerita tentang zaman Panembahan Ratu sampai Panembahan wilayah. Itu estimasi tahunnya kurang lebih ya. Itu sekitar tahun 1600 awal sampai tahun 1665. Bahkan bukan zaman Panembahan Ratu. Nah, Panembahan Ratu ya, itu berkuasa itu kurang lebih tahun 1580. Itu masa jaya ya. Nah, itu masa berakhirnya kan yang awal 1600 itu digantikan dengan Amangkurat yang Panembahan yang Matarame. Nah, kene itu digantikan oleh putranya nama Panembahan Jaya. Dan itu berarti tahun 1665 Angkue Mataram. Nah, bakai biasanya itu bakal zaman semua itu antara 32 terus paling beli 32, 33 sampai 36. Makanya untuk menyinkronkan antara naskah dengan situs, memang diadakan penelitian. Terus ketika naskah itu sinkron dengan situs, itu dikaitkan dengan peristiwa apa begini. Ada sampai naskah menceritakan tahun 1600, situs menceritakan tahun 1600, tapi ceritanya zaman kesanggangan di Manjiman berarti. Ini di Jumantara berarti kalau di Jumantara zamannya Panembahan Ratu 1 sampai Panembahan Ratu 2 itu kudu diukur batai. Artinya tahun semono tahun 1600 ukuran batu kudu antara 32 sampai 36. Ayo sampai gue bertentangan maning kalau peristiwa ini. Nah, bakal misbun siapa tokoh kan membangun hubungan dikuatkan kalau silsilah tokoh itu. Siapakah di Jumantara? Di Jumantara katakanlah si Mataram. Berarti rentetan dewane Sultan Agung. Nah, kau harus ketemu silsilahnya. Gue kali di paduan antara tahun berapa kejadian tersebut. Mangsa tahun tidak. Nah, metode ini dijadikan sebagai patokan untuk memvalidasi sejarah. Insya Allah, nah ini Pak, metode ini memang gula itu diajari di guru gula, Ibu Profesor Kasita Raja, ngajari tentang metode penelitian sejarah. Mungkin seperti itu. Nah, bila diperlukan sih untuk pemerintah desa, ya syukur-syukur bisa bekerja sama untuk meneliti situs-situs kanan Tegalwangi berikut peninggalan sejarah. Mungkin seperti itu. Ya, ya kan ya Bu mau Bu ya. Langgungnya enak kan ya bayar. Naskah yang baru ditemukan dulu, tapi tutur orang tua nama dari Masjid Darussalam dulu bernama Masjid Al-Mataram jadi sinkron, jadi makanya pengen sedikit menyampaikan lah. Nah, itu dibuktikan juga dengan adanya sebuah tombak yang berdapur mastaka. Nah, tombak itu sama persis dengan yang ada di Masjid Panembahan. Cuma kalau Tegalwangi masih full ori sampai yang kayak pancingnya aja. Jadi zaman dulu ketika khutbah itu tombaknya dua, satu yang dipegang, satu yang diumpetkan di jubah. Setahu saya yang punya tombak itu tajuk penjelasan itu Alif C. Cuman kalau yang itu Pangeran Giriraya sama siapa? Yang tempat bahan Ratu itu kan tak berarti kan? Kalau di Mataram itu pasti ke bawah kemana? Dari Mataram atau dari Cirebon? Ya, Gitu. pertanyaannya bagus bisa sederhana. Ya, kalau kita melihat perjalanan di Jumantara itu kan gelarnya kan senopati. Biasanya hari senopati itu gelar kehormatan yang diberikan kepada putra ayah. Artinya secara keturunan garis leluhur yang nyambungnya kue ningkanan Mataram itu masih
Trah Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Oh, jadi keturunan Panembahan Senopati itu diantaranya sedulur itu termasuk Ki Jumantara. Jadi Ki Jumantara itu nyambungnya itu di Mataram, Bu, di Cirebon. Cuma marani nenek ibu dipahi hadiah wilayah. Nah, hadiah wilayah tersebut diberikan kepada Ki Jumantara. Nah, hari tradisi atau keturunan sih yang nyambungin Mataram, di Cirebon. Keturunan sing Mataram. Nah, boleh bahas Mataram itu bukan nempel itu ning Sunan Ampel, nunjuke Sunan Ampel. Nah, kalau Cirebonnya ya hanya sebatas tumbang, sebatas gelar kehormatan sing Cirebon kalau di Jumantara yang mungkin kamu duduk keturunan yang bagus kalau dibagi wilayah sebenarnya baik mungkin makanya ya apapun keturunan wong dagang ember katanya kalau di tempat nah ya apapun dan dulu nah karena keturunan di Jumantara jelas masih sangat nyambungnya di Sunan Ampel nah Jumantara nyambungnya ini Wetan, Cirebon. Ya mesti kamu direcet secara garis kan antara Sunan Ampel dan Cirebon punya nyambungan yang entah ini dua seperti raya pun kan. Pengennya ke Mataram sih gede. Makanya trike kisi majine lalu ke sejarah tekan majine sejarah aib karena mingguannya pasti akan disebutkan. Makanya kenapa Amangkurat itu kan dikuburin di wilayah Mataram, tapi dikuburin Tegal, Arum Tegal, dikuburin di wilayah kang ini jadi makam raja. Itu politik, Bu. Majunya lalu ke sejarah tetap angin jelas nang gua anak sing disebut nang. Lalu kita rahasia negara gitu dibuka. Pasti anak disebut nang. Jogja. Alika semonten kan Panembahan wilayah itu atas Syekh Abdul Karim sebagai mantuwe Sunan Amangkurat Sunan Tegalwangi. Bagi mereka niku sakit wafat mereka terus boten dibantah mriki. Nah serangan Saing Madura Pangeran Trunojoyo teng Mataram akhirnya putra-putra niku dibantah teng Trunojoyo teng Kediri. Terus perintah Sultan Agung Tirtayasa dijemput begitu Kediri wangsul dan Cirebon kalian itu diangkat dari Sultan Tenggesepuan dan Sultan Kanaman. Pernah mereka dari ziarah ke wilayah. Memangnya kapan-kapan sareng bulan ziarah nih. Nggih, niku dan di wilayah iki niku memang pemakaman itu didamel ten Sultan Agung. Maksudnya Sultan Agung niku ngangge pesariane Ki Beke. Tetapi kekelihinan ibu niku sedat krihin namanya Ratu Mas Hadi lan pamane kang namanya Panembahan Jumina. Nah Panembahan Jumina ugi senyia niku tiang penting kang diperintah teng Sultan Agung niki ngangge pengkondisian para bupati, para adipati lan sultan-sultan teng Jawa ngangge ngirim pasukan gempur VOC teng Batavia. Tutup kotak. Kotak zaman bengen. Jare di konan penjelasan. Kan pernah ning kono. Semarang, Batang, Subang. Nah ini laut taruh laut ya cak. Semua nambah. Dua ini penanggalan, dua ini tata tulis, dua ini tata bahasa. Maka butuh literasi. Yo digagas. Terus belum mesti kudu sekolah S2, S3 sampai profesor ya. Yo digagas, maka Les Bumi Perubahan akan menerbitkan kalender ABG gandeng sareng kalender nasional. Kula sampun kali tahun gawe Pak Guru. Cuma karena belum masyarakat payu si payu. Entok. Mana lho? Cuma
ngajak lebih gengsi sedikit. Jadi wonten seminar yang kayak gitu, gratis seminar gitu. Teng Masjid Al Jabar tanggal 24 Mei. Mugi-mugi bisa kelampuan. Niki kirim, nah terus niki ya ruatannya tanggal 22 Juni. Ya, belumnya di share, Agus. Muhatan anak-anak pengen kunjung mereka mangga gratis. Kita terutama generasi muda yang kurang banyak, kurang informasi mengenai sejarah, merasa berterima kasih. Bahkan menurut catatan tadi saya dari awal sampai saat ini itu sudah cukup banyak mendasar, catatan sudah digali dari awal. Menurut yang saya tangkap tadi sudah cukup runtut. Nanti ke depan butuh turun ya ke lokasi peninggalan, mulai dari semacam masjid ya, atau di musola-musola yang lain di mana ada peninggalan bersejarah. Kita butuh turun nanti dari Pemdes, insya Allah saya koordinasikan dengan Pak Kubu nanti supaya bisa memberi fasilitas. Kita juga mewakili dari ranting NU di seluruh Pak Najib untuk hadir, yang mana dari ranting NU itu punya gagasan bahwa ini kira-kira bisa ada haul. Pembahasan pertama